Kenaikan pajak ugal-ugalan di Pati, Jawa Tengah terus menjadi sorotan. Rakyat Pati pun menuntut Bupati Pati, Sudewo, untuk mundur dari jabatannya. Aksi unjuk rasa yang digelar warga pada 13 Agustus lalu sempat ricuh. DPRD Pati pun akhirnya membentuk pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati. Rapat pansus pun digelar setelah diskorsing akibat HUT ke-80 RI. Pada rapat pertama, 3 camat dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait menyertakan bukti pembayaran PBB. Dari rapat ini pun terungkap rencana semula Pemkab Pati untuk menaikkan PBB hingga 1000%. Tak hanya itu, para camat ini beralasan kenaikan pajak sesuai dengan kenaikan NJOP yang sudah diatur dalam undang-undang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun membenarkan hal ini. Namun Tito menekankan kenaikan pajak tidak boleh membebani masyarakat. Saya menggunakan kewenangan saya sebagai Menteri Negeri, mengeluarkan surat edaran, setiap kepala daerah betul-betul untuk menyesuaikan NJOP dan PBB sesuaikan dengan kemampuan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat. Rencananya, warga Pati akan kembali menggelar unjuk rasa besar-besaran pada 25 Agustus 2025 nanti. Mereka terus menuntut Bupati Pati untuk mundur dari jabatannya. Anda kembali di The Prime Show, Bang Ray. Kita lihat tayangan tadi. Banyak kerusuhan-kerusuhan yang sampai menggoyang pimpinan daerah, raja-raja kecil di daerah. Bisa berimplikasi ke... Jadi hard ya. Jadi ujungnya ekonomi, ujungnya politik juga ya. Selalu itu. Tadi Bang Nala bilang itu disebabkan karena memang transfer daerah yang berkurang. Daerah dipaksa untuk bisa kreatif. Ya paling gampang apa? Tadi Pak Tulus mengatakan paling gampang yang ngorek-ngorek dari PBB. Paling gampang itu. Yang sudah bertahun-tahun nggak naik. Ya gini, peristiwa politik dimanapun nggak akan kosong dari keinginan politik. Itu udah terjadi kan. Nah sekarang ini kalau kita lihat yang gejolak-gejolak ini, menurut saya sih masih murni. Masih murni. Tidak ada anarko-anarkoan. Enggak, artinya belum ditempuangi kepentingan politik yang bersifat nasional yang kita sebutkan itu tadi gitu loh. Nah tapi kita nggak tahu 2-3 hari ke depan, 2-3 minggu ke depan. Kalau kenyataan di sini terjadi, orang lihat peluang untuk kemudian menciptakan suasana yang membuat dia secara politik bisa bergen lagi kepada kekuatan politik yang ada. Itulah makanya kita mengatakan dari awal, mestinya DPR nasional kita itu sensitif. Apalagi DPR ini sekarang dikuasai partai politik yang bersama dengan pemerintah kita yang ada. Sekarang kan hampir nggak ada oposisi ya. Itu masalahnya. Yang ada hanya koalisi dan mitra strategis. Persis, itu yang saya mau katakan. Ini kerugian Pak Prabowo di masa yang akan datang karena dia nggak menciptakan kanal bagi orang yang protes. Gitu loh. Dan katakanlah misalnya oposisi itu ada kan 3 jenis kan. Oposisi formal, oposisi non formal, dan oposisi publik lah ya, independen gitu. Oposisi formal itu sekarang PDI Perjuangan landai kan. Oposisi non formal itu landai juga karena itu kan Anies Baswedan, Tom Lembong macam-macam di dalamnya. Agak landai juga nih. Satu-satunya yang tersisa sekarang ini adalah oposisi independen. Dan oposisi ya itu di dalamnya ada netizen, ada civil society, ada ICW macam-macam dan sebagainya gitu ya. Dan umumnya, nah sekarang di peristiwa Pati, peristiwa Bone itu peristiwa yang melompat. Kenapa saya melompat? Karena tidak melalui saluran DPRD, nggak melalui saluran organ-organ masyarakat, katakan ormas-ormas ya, kekuatan-kekuatan politik yang besar di sana, langsung masyarakatnya yang turun. Masyarakat itu tulus ya? Enggak. Karena memang 2 ini juga kurang optimal sekarang bekerja. Jadi sekarang diambil alih oleh faktor yang ketiga. Ingat loh ya, kalau yang ketiga ini turun dengan tidak melalui mekanisme oposisi formal, tidak melalui mekanisme oposisi non formal, ya jalanan. Gitu. Nah itu yang kita lihat di Bone, itu yang kita lihat di Pati, dan mungkin akan di daerah-daerah yang lain gitu. Nah itu yang saya sebut akan berbahaya. Itu yang jelas akan berbahaya. Itu yang saya katakan di awal, akan menciptakan instabilitas yang justru sangat tidak diinginkan oleh Pak Prabowo. Dan dalam konteks yang kayak begitu, jangan nafikan akan masuk kepentingan politik yang lain.
Dalam konteksnya apa? Konteksnya negosiasi lagi dengan Pak Prabowo gitu loh. Nah, oleh karena itulah makanya saya mengatakan hati-hati Pak Prabowo. Saat dua hal nih, jangan hanya sekedar mendengarkan hal-hal yang baik saja dari pembantunya gitu. Pak, koperasi udah segini, oh ya kan, MBG udah jalan segini gitu. Lalu beliau pidato, oh kita udah sukses. Padahal di jalannya belum tentu terjadi seperti itu, misalnya begitu ya. Jadi jangan Pak Prabowo terlena seperti apa yang sering disebut di Orde Baru, asal Bapak senang, ABS itu kan. Gitu. Yes. Nah yang kedua, tumbuhkan oposisi. Sebab kalau Anda nggak tumbuhkan oposisi formalnya, oposisi yang ketiga ini muncul dan itu akan menjadi jalanan, peristiwa 98 bisa saja akan terjadi. Baik, saya ke Mas Nalar. Tadi menyebut, Bang Rey menyebut soal 98 bisa saja terjadi. Dengan kondisi ekonomi seperti ini, apakah masyarakat Indonesia sudah cukup lapar, dalam tanda kutip, mohon maaf, untuk bisa mengulang peristiwa ya bisa dibilang tragedi? Ya, jadi kan soal ekonomi jadi bahan bakar protes sosial. Yes. Kan gitu ya kurang lebih. Ya itu yang terjadi di 98. Betul. Itu bisa saja, karena gini, yang harus dilihat adalah masyarakat sedang susah, daya beli jelek, harga naik, bahkan beras pun kita ikut susah ya, Yes. usah jauh-jauh dengan PHK stok. di mana-mana. Iya, Tapi kan PHK masih, Kalau politiknya saya udah goyang. politiknya sudah goyang. politik sudah goyang. Jadi syukurnya masih ditopang oleh ekonomi yang disebut tadi. Tapi ekonominya juga sebetulnya bukan ekonomi pertumbuhan, ekonomi bansos. Iya, itu. Gitu. Jadi yang bukan meningkatkan taraf hidup, Bukan. hanya bantalan aja, dicekokin aja. Mas Egy setuju? Bantalan saat ini yang terjadi? Ya, saya setuju ya. Kita sekarang kan sedang bicara representasi formal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal kalau kita mau menambah anggaran kan, mau memperbaiki anggaran, ada efisiensi anggaran atau realokasi anggaran yang bisa jadi tidak diperlukan. Karena apa? Ada kebocoran anggaran harus kita periksa akibat kecurangan atau korupsi, atau aset-aset koruptor misalnya disita. Ada keharusan DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset, tapi ini tidak dilakukan. Baik, terima kasih Mas Egy, Mas Nalar, Bang Rey telah bergabung bersama kami di The Prime Show. Ada beberapa hal yang perlu dijawab oleh Bapak Ibu yang terhormat. Ada 1,74 triliun pemborosan anggaran dengan 50 juta per bulan yang diberikan untuk tunjangan rumah bagi anggota DPR RI, sementara ada paket kontrak lebih dari 300 miliar untuk memperbaiki perumahan DPR RI di Kalibata. Masalah transparansi anggaran juga dibutuhkan masyarakat supaya masyarakatnya nggak jadi suuzon terhadap dana-dana yang sudah masyarakat setorkan melalui pajak. Saya Anisha Dasuki, demikian The Prime Show, sampai jumpa.